Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share bagaimana cara mengupdate source code-nya, khususnya source code Aliendroid. Jadi di di kesempatan kali ini tuh saya pakai source code yang limit lisensi yang ini nih. Nah, ini kan masih menggunakan Android Studio 4.2, sedangkan source code Alien ini sekarang menggunakan Android Studio yang Gradle-nya ini 7 ya, yang Gradle-nya ini 7. Nah, kadang ada yang belum paham bagaimana sih cara melakukan update, ataupun kita sudah melakukan update terjadi error ya, terjadi error. Nah, sebenarnya melakukan update ini memang butuh jam terbang ya, butuh jam terbang. Jadi kadang ada error yang memang tidak bisa ditemukan di panduan yang sudah ada ya. Karena bisa saja si pembuat tutorial itu menggunakan Android Studio 1, Android Studio 2. Kalau yang sekarang kan Android Studio-nya Arctic Fox ya, menggunakan Arctic Fox. Nah, cara mengupdate si source code ini sebenarnya sangat mudah sekali ya, sangat mudah. Jadi di bawah ini biasanya ada permintaan untuk melakukan upgrade. Dikit kalian cukup tekan bikin update, run ya, kayak gini. Nah, diusahakan saat melakukan update Gradle ini koneksi internet harus stabil ya, harus stabil, karena biasanya kalau misalkan gak stabil dia berhenti. Kadang bisa dilanjutkan, kadang harus kembali lagi dari awal. Jadi biasanya gagal sinkron Gradle ya, errornya itu file sinkron Gradle. Ini kita sudah menggunakan Gradle 7, yang artinya nanti semua pengaturan pun menggunakan Gradle 7 ya. Dan di sini terlihat totalnya ini 154,34 MB. 154, bentar lagi beres. Nah, karena ada aturan dari si Play Store ini harus SDK-nya 31 ya, sekarang 30 ya. Jadi kalau misalkan masih SDK-nya 29 sudah tidak bisa upload ke Play Store. Nah, cara melakukan update-nya ini lihat dulu di bagian SDK Manager di sini. Ini nanti di sini akan terlihat SDK mana saja yang sudah terinstall dan belum. Kalau misalkan belum, ya checklist saja ya, checklist. Ya, jadi di checklist nanti tinggal di apply dan oke buat ngedownload. Tuh ya. Cara mengubah ke 31-nya di sini di Gradle app ya. Jadi Gradle-nya itu kan ada Gradle project. Gradle project ini menginisialisasikan Gradle menggunakan versi berapa, sedangkan Gradle app itu atau Gradle modul itu menginisialisasikan dia menggunakan SDK berapa dan library apa saja yang digunakan. Jadi memang berbeda ya, berbeda. Nah, sekarang kita targetkan misalkan ke 31. Ke 31 ini hapus saja, nggak apa-apa. Nggak dihapus juga nggak apa-apa ya. Sekarang kita lakukan sinkron. Nah, di yang Gradle SDK 31 ini kan ada coding atau satu baris code yang harus ditambahkan di manifest ya. Karena banyak yang pakai source code lama, entah itu dari Code Canyon yang gak update, atau SC odongan atau SC sharing dari teman-temannya yang si penjualnya tidak update code-nya.
biasanya mereka masih menggunakan Java version 6. Ini pengalaman yang sering reskin ya. Nah, saat melakukan update biasanya banyak error. Sebenarnya errornya tersebut itu karena dari Gradle 4 itu harus menggunakan Java version 1.8. Nah, si source code mereka ini biasanya menggunakan Android Studio 3 titik sekian. Dia masih menggunakan version 1.7. Saat dia coba untuk upgrade ke Android Studio 4.2, biasanya ada error. Nah, sebenarnya error itu simple, cukup mengubah target Java-nya saja ya. Oke. Di sini saat saya run aplikasinya itu error. Kenapa error? Karena sudah menggunakan target versi yang 31 ya, 31. Jadi kalau misalkan menggunakan 31, tadi saya bilang di manifest ini ada yang harus ditambahkan. Ya, ada yang ditambahkan. Lihat saja mana dia sebagai intent pertamanya. Karena intent pertamanya saya itu adalah splash screen, maka tunjuk saja ini. Tunjuk, terus set export. Di sini lakukan apa? Dia nanya to do katanya. To do di sini tuh artinya ya apa yang harus kamu lakukan? False and true kah? Kalau saya sih jadikannya adalah true. Saya jadikan true. Ya. Nah, kalau misalkan masih banyak yang error yang seperti ini, coba gitu. Oke, artinya banyak yang harus dijadikan true. Nah, ini kan kadang error yang seperti ini tuh nggak bisa diprediksi ya saat mengupdate ke versi 12. Nah, ini memang sering terjadi seperti ini karena ada yang tidak cocok antar library. Nah, kalau misalkan tidak banyak yang cocok antar library, ya mau tidak mau kita harus mengganti beberapa library atau ya mau tidak mau modding ulang. Ya. Kayak source code ini kan kita spontan ya, kita pilih apakah ada yang support atau tidak. Tuh kan, kalau misalkan dari data di sininya, ya, jadi kita harus menambahkan Android exported ya. Nah, sekarang kita sudah menambahkan Android exported di sini di splash screen sesuai dengan petunjuk yang si Android tadi bilang, katanya harus nyimpan di manifest di sini. Ya kan? Kita run. Kita coba ke Android 30. Jadi memang error-error yang seperti ini tuh baru. Jadi kalau mencari di internet pun nggak akan ada. Bukan nggak akan ada sih, masih jarang yang nge-share ya. Masih jarang yang nge-share. Nah, ini kan kita tadi judulnya itu adalah update SC dan fix error. Nah, kita akan menggunakan Shutterfly ya, atau Overflow, atau menggunakan GitHub juga boleh ya. Kalau dari sininya memang kita akan langsung menuju ke sini. Di sini pun memang dikasih tahu antara true dan false. Berarti ada dua pilihan antara true dan false. Nah, kita akan coba ke false. Biasanya sih saya menggunakannya true. Kita lakukan false yang ini. Kita coba ke 25. Kan masih error. Padahal ini sudah dari sudah dari mengikuti panduan dari si Android Studio seperti ini. Nah, solusinya
Tadi saya sudah bilang solusinya, berarti ada beberapa library yang memang belum support ke SDK 31 ya. SDK 31. Saya sendiri belum ngecek SDK mana yang tidak cocok ke 31. Apakah gara-gara si BAMTech atau gara-gara INEP yang seperti ini? Oke, coba kita lihat panduannya lagi di Stack Overflow. Ini kopinya yang ini aja nih. Nah, yang ini aja. Yang ini saja langsung. Kalau dari panduan dari Android Studio-nya udah bener ya. Antara false dan true-nya itu sudah dipasang. Oke, kita akan lihat di Play Store. Di Play Store. Ini 6 Mei ya. Yang ngejawabnya 6 Mei, katanya di sini juga memang harus ditambahkan manifest exported ya. Lama nih. Kayak internetnya jaring ini error. Oke, kita kesini dulu. Ya, jadi kalau misalkan tidak ketemu terus library-nya, karena ini kan sistemnya live, jadi pasti bakal lama nyari library yang cocok. Ya solusinya kita turunkan dulu ke 30 ya, jadi jangan terlalu ngambil 31. Memang ada beberapa source code alien juga terjadi seperti ini. Kenapa sampai sekarang belum ke 31, jadi hanya baru beberapa saja yang nyampe 31. Itu karena library yang digunakannya ini kan beda-beda setiap source code. Jadi mau tidak mau ya kembali dulu ke 31. Tapi kalau misalkan kembali ke 31, si ininya hapus saja. Ya, ininya hapus saja. Nah, ini juga Stack Overflow nggak keluar. Ya, jadi kalau misalkan kita ke 30 mah sudah nggak ada error ya, sudah nggak ada error. Sudah nggak ada error. Nanti kita akan cobalah tracking satu-satu source code mana yang tidak support di 31. Jadi sama halnya dengan kita melakukan update dari app compact ke Android X. Kadang banyak library dari app compact ini tidak support dengan Android X, maka mau tidak mau kita harus mencari penggantinya. Misalkan untuk mengget data dari retrofit ya, get data JSON retrofit kadang nggak sama misalkan. Nah, kita bisa menggunakan Volley, atau kita get gambar dari URL biasanya menggunakan BAMTech ya, atau menggunakan Picasso, nggak cocok ya, ganti saja dengan metode yang lain, pilih aja salah satu. Oke, intinya adalah update itu seninya tuh kadang jarang yang nge-share. Oke, kita sekarang akan ganti iklan ke Aliandroid SDK Add ya, ke Aliandroid SDK Add. Karena Aliandroid SDK Add ini single code ya, jadi saya akan lihatkan single code itu seperti ini.
Jadi kita akan hapus beberapa iklan, StarApp, Mopub, Unity, terus Facebook dan AdMob ya. Kita akan sinkron. Jadi saya menghapus beberapa source code dan kita akan run. Ya pasti bakal error ya. Pasti bakal error. Nah, errornya itu banyak. Nah, errornya itu kan banyak. Nah, ini tuh adalah coding dari Aliandroid. Coding dari Aliandroid yang digunakan di source code ini. Nah, misalkan kita ke main activity, errornya juga lumayan banyak. Nah, ini karena source code, ratusan source code, bahkan dalam satu source code ini biasanya ada ribuan baris hanya untuk iklan saja ya, hanya untuk iklan saja. Nah, dengan menggunakan SDK-nya Alien ini, saya coba singkat menjadi satu baris ya. Saya coba singkat menjadi satu baris. AS aku 411 nggak bisa di-upgrade ke 422, malah mau Arctic Fog. Gimana tuh? Ya bagus, ngapain pakai 422, atau kedepannya juga semua pakainya yang Fox ya. Karena saya udah nyobain Arctic Fog ini nggak berat, justru yang berat itu 422 ya. Yang berat itu 422. Oke, untuk Aliandroid ini implementasinya seperti ini ya. Implementasinya, kalau tadi kan ada beberapa baris code, kita tambahkan code-nya seperti ini. Kita akan lakukan sinkron seperti ini di splash activity. Nah, kan errornya lumayan ya untuk iklan tuh. Kita akan hapus saja. Kita akan hapus. Tes ini juga hapus. Ini hapus. Inisial juga kita akan hapus. Oke, seperti ini. Jadi sudah nggak ada error. Kita masuk ke config. Nah, ini kita hapus saja lah. Kita hapus saja karena ini iklan AdMob dan Facebook Audience Network ya. Kita akan hapus juga seperti ini. Ini error nggak? Oke, sudah nggak ada error. Kita ke setting. Nah, karena source code-nya Aliandroid ini menggunakan sistem backup. Kalau ini kan belum menggunakan sistem backup. Jadi kita akan tambahkan select main add, misalkan select main add. Terus kita gunakan select backup add seperti ini. Nah, ininya kita hapus saja lah. Kita hapus saja. StarApp kita hapus, FunInter kita hapus, Mopub, Unity juga kita hapus ya. Unity kita hapus. Jadi ini kita tambahkan misalkan main ads banner. Jadi nanti kalau misalkan pilih mainnya AdMob, berarti ini ID-nya AdMob ya. Terus ini open AdMob, biarinlah. Main ads inter, main ads inter. Oke. Sekarang kita tambahkan public static, masih string, kita gunakan string ya. Backup ads banner. Banner. Nah, ini kita belum ada ID-nya ya, backup add banner. Jadi nanti kita pakai developin lah, nggak apa-apa. Interstitial ini ya, interstitial disingkat segini. Udah. Jadi kalau misalkan nanti kalian menggunakan backup mode, misalkan backup mode-nya adalah developin, maka backup banner ininya ya ID developin. Nah, sekarang kita tambahkan
backup mode public static static string backup mode ya, 1. Jadi kalau 1 itu dia backup, kalau 0 itu nggak backup ya, kita nggak backup. Jadi cukup codingnya value-nya stringnya itu segini. Kalau tadi kan ada ID mopub, ID fun. Nah sekarang cukup seperti ini saja. Nah sekarang untuk memanggil iklan, inisialnya itu kan semua iklan itu mempunyai inisial. Jadi kita tambahkan saja Aliendroid inisial, terus kita select add ya, select add. Ini kita belum menggunakan metode backup ya. Terus ini splash activity, iklan yang dipilihnya itu adalah select add, select main add. Karena AdMove tidak menggunakan inisial seperti pplopin, mopub, berarti cukup kosongkan seperti ini saja ya. Cukup kosongkan seperti ini saja. Nah ini kita hapus aja dulu lah sementara. Nanti kita tambahkan lagi ya. Ini untuk get ke JSON ya. Oke. Terus kita tambahkan Aliendroid open ads ya, load. Terus kita tambahkan ID tadi open add itu adalah setting ya, setting AdMove open add seperti ini. Ini untuk melakukan load ya, untuk melakukan load. Sekarang kita akan ke main activity ya, ke main activity. Kalau kita lihat ini baris code-nya untuk memunculkan iklan itu, bagi yang belum terbiasa coding itu pasti bakal ini teh apa, banyak yang error, yang merah ya. Iya kalau misalkan menggunakan SDK-nya satu-satu, karena ini menggunakan SDK-nya menggunakan Aliendroid ya, jadi lebih mudah untuk di reskin ya, lebih mudah untuk di reskin. Kita akan hapus saja. Nah, kita ini berarti menggunakan primary key saja, primary aja. Nah, ini misalkan kita hapus. Nah ini banner ya, ini bannernya AdMove, ini bannernya Unity. Ini apa? Interadd. Oke. Berarti interadd dihapus yang ini. Berarti ini untuk inter ya, untuk show inter. Nah sekarang sudah nggak ada yang error. Nah karena setiap add ini memiliki yang namanya GDPR ya, opsional sih ya. Kalau GDPR mau dipanggil juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa ya. Sini ya, kita misalkan simpan di sebelah sini lah. Jadi kita akan panggil dulu inisialsnya dulu. Oh jangan deh, kan inisial tadi udah di depan ya. Jadi gunakan Aliendroid GDPR, terus load GDPR ya. Mau load form juga nggak apa-apa, load GDPR. Terus main activities. Nah iklan yang dipilihnya apa? Ini yang select add-nya, main add ya, select main add. Nah ini ada boolean child directed ya. Ini tuh iklannya untuk pembatasan anak kecil atau tidak. Kalau saya sih biasanya true. Jadi nggak terlalu vulgar sih iklannya ya. Terus kita akan melakukan load banner. Load banner itu sangat mudah. Aliendroid banner ya. Aliendroid banner. Terus banner yang digunakan misalkan small banner ya, small banner this. Nah iklan ini akan disimpan di mana? Di lay add itu yang ini atas. Kalau di main activity-nya lay add-nya itu ada di atas ya. Jadi terserah kalian nanti mau nyimpannya di atas atau di bawah. Ini menggunakannya
relative layout ya, yang ini nih di atas ini nih. Jadi wajib menggunakan relative layout. Saya sudah panggil ke sini karena bawaan source code-nya memang sudah menggunakan relative layout. Layout. Ini iklan yang dipilihnya apa? Main, select main ad. Nah, sekarang main ads banner ya. Nah, ini cukup satu baris ini untuk memunculkan si iklan banner. Kalau kalian lihat di panduannya, kan banner tuh seperti ini ya. Banner ya. Ini untuk memanggil iklan banner. Nah, dengan SDK-nya Alien ini cukup panggil satu baris seperti ini ya, Alien Ads Banner. Begitupun juga sama dengan interstitial ya, dengan interstitial. Ini kita akan hapus ini. Hapus seperti ini ya, hapus. Kita akan lakukan load interstitial. Kita di sini aja, Aliandroid interstitial, terus load interstitial main activities. Ini main activity itu ya sesuai dengan nama activity-nya saja ya. Terus select add, select main add, terus ID interstitialnya atau main ads inter yang ini ya. Kalau kita lihat ke codingannya ya seperti ini, lihat codingannya seperti ini ya, lihat codingannya. Sekarang kita akan menambahkan show, baru load ya, baru load. Tadi ada load interstitial, lupa saya di sebelah mana tadi, load form. Nah, ini load inter add, berarti Aliandroid interstitial show interstitial main activities, terus ini select add nya apa, select main add, terus ID nya apa, main ads inter, terus intervalnya berapa. Kalau intervalnya 5 akan muncul 5 kali, kalau intervalnya 2 ya munculnya 2 kali. Kayak gitu saja sih sebenarnya. Ini sudah ada yang error. Nah, coba. Ini udah ada ID-nya. Unit apa, Unity? Oh, belum ya, belum ada ID dari si app login. Jadi kita akan coba ke app login untuk iklan keduanya ya, iklan keduanya kita akan dari wall.json saja. Pusing juga ya ngambil dari sini. Ini nih kayaknya nih, SDK yang sudah ada saja lah, yang sudah ada saja. Kita akan tambahkan di sini saja. Terus ID-nya ada di value string. Developnya ini. Sini ya, setting, select main add. Nah, ini add boom-nya nggak muncul ya, nggak muncul. Kenapa bisa nggak muncul? Main inter, oh ketuker saudara-saudara.
ID-nya ini ketukar, ID-nya ketukar kayak gini, main interval manner. Gorilam itu bannernya ada di atas ya, sudah ada. Nah, sekarang kita misalkan akan menggunakan app login untuk tipe discovery ya. Kita kan sudah memasukkan app login SDK ya. Kita akan tambahkan app login discovery kayak gini. Harusnya ini muncul iklan app login ya, yang discovery. Tuh, ini app login discovery ya. Kalau misalkan mau app login max yang open bidding dengan fund, kayak gini aja, app login M ya, app login M. Jadi kembali lagi si SDK Alien itu tujuannya merangkum ribuan source code ads menjadi cukup satu baris ya, menjadi cukup satu baris. Nah, itu terserah kalian nanti mau pakainya yang mana. Kalaupun mau pakai Star App silahkan pakai Star App, tapi Star App ini kan ini inisialnya saya belum bikin inisialnya, berarti inisial Star App ini app ID-nya Star App ya. Kita akan coba ke public static string initialis SDK. Jadi initialis SDK itu untuk mopub, untuk iron ini harus pakai di initialis add ya. Nah, sekarang di splash activity kita akan tambahkan tadi inisialnya, inisial SDKK itu 234567889 saja ID-nya ya. Saya kurang begitu serak dengan iklan Star App. Mau pakai ID kita, mau ngarang QWERTY apapun, iklannya tetap muncul. Nah, permasalahannya adalah kalau kita mengarang ID, iklan muncul di aplikasi, itu pendapatannya masuk kemana? Itu yang jadi permasalahan. Nah, jadi saya selama ini kurang begitu suka menggunakan iklan Star App. Nah, ini iklan Star App ya, iklan Star App. Nah, itu mah terserah kalian lah mau pakai iklan yang manapun. Nah, kita akan coba mopub ya, tapi mopub iron app login itu termasuk sort iklan yang munculnya lama tapi reloadnya cepat. Muncul lama tuh dalam artian kayak gini, saat pertama kali di run aplikasi si iklan itu nggak langsung muncul, jadi dia akan initials dulu. Nah, sekalinya sudah muncul, dia reloadnya sangat cepat sekali, per 15 detik dia melakukan reload. Kita akan coba ke mopub. Ada nggak ya mopub? Saya ngasih inisial mopub, kayak banner lah, kayak banner yang ini. Nah, kita akan coba mopub seperti ini, inisial. Terus main backupnya ya kita ganti ke main ads-nya kita ganti ke mopub kayak gini. Ini kalau
berhasil harusnya munculnya itu adalah ngepub harusnya ya. Itu mopub muncul ya. Jadi dengan source code ini kalian menyingkat waktu pengerjaan update source code ya. Apakah ini open source? Ya, ini open source, jadi kalian boleh pakai ya, bebas. Saya buat. Nah, sekarang adalah coba load OpenAdd. Jadi kita pakai yang load OpenAdd add move di main activity. Kita cukup tambahkan seperti ini di setelah GDPR ya. Setelah GDPR sini tambahkan alien droid OpenAdd so OpenAdd this. Nah, kita lihat ID-nya sudah connect apa belum. Kayak gini. Ini iklan OpenAdd ya, iklan OpenAdd-nya si AdBook. Jadi kalau mau pakai OpenAdd atau interstitial setelah splash screen ya pakainya yang barusan ya, yang show add itu. Jadi lebih aman. Kenapa? Karena memang dari si pembuat iklannya itu dikhususkan membuat iklan seperti itu. Nah, ini kita akan masih di kasus yang update ke-31. Jadi di sini memang semuanya menyarankan menggunakan exported through. Nah, tapi exported through ini tadi kita sudah uji coba, ada beberapa SDK yang memang belum cocok ya, belum cocok dengan si library yang ada yang digunakan di source code yang ini. Tekan. Nah, masih error. Kita buka ini, kita tunjuk yang ini, terus kita gunakan set exporter terus true. Kalau masih error ya nantilah saya bereskannya di offline karena pasti bakal lama. Dan akhirnya berhasil ya, padahal codingannya sama ya, Android exported. Tapi kenapa tadi nggak berhasil? Karena ada beberapa library yang tadi saya hapus, yang mungkin sudah tidak cocok lagi dengan SDK 31 yang ini. Yaitulah pentingnya tadi saya bilang jam terbang. Jadi kalian harus mulai paham mana yang harus dihapus, mana yang harus diupdate kan ya. Oke, karena update-nya telah selesai. Jadi, dan tidak ada pertanyaan ya, karena live hari ini tuh hanya sesi saya untuk ngisi video di YouTube dan sekalian aja mengupdate source code. Om Nur, di build grader perlu implementasi SDK Alien aja ya Om? Iya Om, karena saya sering menerima reskin tuh ya kebanyakan iklan yang ya menurut saya sih mudah dikerjakan, ya belum tentu juga sama yang pengguna source code itu mudah untuk diterapkan. Nah, akhirnya saya menciptakan SDK-nya Alien yang versi Venus yang ini. Ya, jadi insya Allah mempermudah pekerjaan kalian lah ya. Insya Allah mempermudah pekerjaan kalian. Itu. Nanti di
cek saja ya Om di YouTube kalau tadi ketinggalan sesi yang ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.